salurannya. Kalau itu benar-benar laki-laki, nanti kita buat saluran, Mbak. Sampai di ujung sana kita buatkan saluran sehingga pipisnya sampai di depan. Yang paling berat ya itu tadi, lubangnya di belakang, di dekat anus itu. Terus nanti penisnya melengkung gitu. Jadi orang nggak mengira bahwa itu penis. Itu tenggelam gitu. Nah, itu. Selamat datang di Story Asik, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Bareng saya Asik Eka, saya kali ini berada di Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Saya bakal menghadirkan satu obrolan yaitu tentang hipospadia. Nah, apa itu hipospadia? Langsung kita ketemu dengan narasumbernya, oke? Friends, istilah hipospadia pernah viral beberapa waktu lalu terkait dengan keluhan ini ada pada seorang mantan pemain bola voli nasional yaitu Aprilia Manganang. Nah, apa itu hipospadia dan juga serba-serbinya tentang hal ini kita pengen tahu ya. Saya di sini sudah bersama narasumber yang memang concern terhadap masalah ini, beliau ahlinya yaitu Dr. Danarto SPB SPU konsultan ya. Beliau ini adalah dokter ahli urologi dan sekaligus owner dari RSKB Anur Yogyakarta. Langsung kita ketemu dengan Dr. Danarto ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Iya, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Segar sehat sekali. Ya. Dan tempatnya adem banget ya. Dok, ini tentang hipospadia nih, Dok ya. Baik. Namanya keren, tapi Ya. apa namanya kok kalau pernah dengar sekilas itu kok penderitanya cukup banyak Ya. dan memprihatinkan ya, Dok ya. Sebenarnya Ya. hipospadia itu sendiri apa sih, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi hipospadia itu adalah kelainan bawaan. Itu diderita pada laki-laki. Nah, kelainan bawaan itu di mana saluran kencing itu letaknya tidak seperti biasanya, tidak normal. Biasanya itu di depan, tapi itu bisa di tengah sampai di ujung, di pangkalnya dari kemaluan itu. Di tengah gitu, jadi Ya, di lubangnya lubangnya gitu? di tengah gitu. Bisa di pangkal sini, bahkan bisa di dekat anus. Itu bisa. Nah, apa yang kita harus pikirkan, kalau itu ada di depan, itu nggak sulit. Kita ya udah nanti kita perbaiki. Tapi kalau yang di bawah sama di belakang itu ada hubungannya dengan kelainan seks biasanya. Kita harus ngecek dulu kelainan seks. Pada ini laki-laki apa perempuan. Nah, itu caranya nanti melihat apa itu fenotip dan genotipnya. Jadi nanti dicek dia itu laki-laki apa perempuan. Kalau itu perempuan, nanti XX gitu ya, perempuan, itu kita mencari lagi, kita CT scan apa ada organ kandungannya ada enggak. Reproduksinya ya, Dok, reproduksinya. Tapi kalau itu laki-laki ya udah nanti kita perbaiki supaya apa tuh yang harus diperbaiki. Sebenarnya filsafatnya apa toh? Filsafatnya kalau lubang itu tidak di depan, dia minimal dia kencingnya sulit, mesti akan kemana-mana. Nyepret-nyepret ya, gitu ya? nyepret-nyepret kemana-mana. Nah, itu akibatnya kan kalau nanti salat gimana? Ya toh, apa itu alat-alat baju-baju kita tuh kena pipis. Nah, seringkali itu harus ngelepas celana semua dari pipis jongkok. Itu yang menjadi persoalan, biasanya orang tua itu yang menjadi persoalan. Nah, ini apa tuh? Kok ada kejadian kayak gitu tuh kenapa sih? Kejadian itu. Itu kejadiannya sebetulnya pembentukan saluran kencing itu akan dimulai pada minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Jadi dalam kandungan dalam minggu ke-8 sampai 14 itu kira-kira pembentukan saluran itu. Kalau di situ ada gangguan hormon pada ibunya, itu pasti akan terjadi kelainan itu. Nah, hormonnya apa? Biasanya estrogen.
Nah, apa yang mengganggu itu? Nah, akibatnya saluran itu tidak timbul sempurna, tidak sampai di depan. Nah, hal yang kayak itu yang biasa terjadi kenapa? Ya seringkali kita terapi hormonal itu yang banyak ya, banyak itu kontrasepsi. Kontrasepsi itu berhati-hati, makanya dipikirkan kalau misalnya orangnya sudah hamil, jangan, kadang-kadang kan lupa ini hamil apa belum kan tetap dikasih minum. Tetap dikonsumsi. Minum pilnya, konsumsi. Nah, itu yang itu bahaya. Tapi kalau ini memang sudah hamil ya berhenti aja. Berhenti aja, jangan diminumkan. Nanti akan tidak terjadi gitu. Terus kemudian ibu-ibu yang hamil setelah umur 40-an. Nah, itu biasanya gitu. Atau terlalu gemuk itu juga bisa berpengaruh. Nah, yang sekarang itu banyak itu zat yang tidak bagus seperti narkoba, itu bisa menyebabkan itu. Nah, makanya dilarang itu tentunya efek buruknya banyak. Jadi cuma orang nggak tahu aja, dilarang gitu, efek buruknya banyak. Nah, hipospadia ini bagaimana kalau misalnya mengetahui anaknya itu hipospadia dan itu tidak semua orang tahu. Kadang-kadang kan masih ditolong oleh bukan dokter, ya kan? Itu kadang-kadang nggak memperhatikan. Setelah dimandikan, pasien tanya, ya kan udah lepas begitu aja. Nah, bagi orang awam juga memperhatikan, anaknya masih kecil kan ngompol nggak ngerti itu lubangnya di mana. Nah, itu kalau tidak tahu, nah itu repotnya itu sampai dewasa. Saya pernah punya kasus, udah sampai umur 20 tahun. Berarti udah kuliah karena dianggap perempuan itu. Dianggap perempuan, ya dia dikasih nama perempuan juga, hasilnya perempuan. Nah, suatu saat karena sudah dewasa, dia ngeluh. Nah, saat diperiksa, oh ternyata hipospadia. Nah, Dok, ini menarik ya. Jadi dia usia 22 tahun, gitu dengan apa namanya statusnya perempuan lah ya, gitu ya. Kemudian dia mengeluhkan sesuatu ke dokter ya. Itu keluhan apa sehingga dia mendorong dia untuk apa? Dia awal mulanya cuma aneh aja, pipisnya aneh gitu loh. Dia cerita, saya itu pipisnya aneh. Terus kok kemaluan saya itu sedikit panjang ya dibandingkan kemaluan teman saya karena dia dilumkan perempuan kan. Kok beda gitu loh. Kok beda. Biasanya kan melipat gitu seperti dikira klitoris gitu loh, dikira. Nah, itu loh kok beda. Maka dia memeriksakan. Setelah saya periksa, loh ini hipospadia. Nah, maka ini perlu dikoreksi untuk menjadi yang benar. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya, pemeriksaan genitalia lengkap, baru tahu bahwa ini laki-laki. Maka diputuskan, diperbaiki, jadi laki-laki tulen, ganti bajunya. Alhamdulillah kan bajunya baru-baru toh. Adanya perempuan jadi baju laki-laki. Oh gitu, nah ini Dok. Itu 22 tahun ya, kayak Apria Manganang aja udah 30 tahun lebih baru tahu kalau dia itu adalah laki-laki. Nah, selama perjalanan ini itu orientasi seksualnya kemana Dok? Maksudnya dia kan, nah itu betul Bu. Pertanyaan itu betul. Jadi itu dia cerita, saya itu kok umur segini kok nggak mens ya. Nah kan umumnya biasanya 14 pada mens, temennya kos itu kan pada mens, kok dia nggak mens gitu loh. Nah, itu. Nah kok bertanyanya sudah umur sekian, kok nggak dulu? Nah saya sudah pernah tanya dokter, katanya ada yang terlambat, prekop itu terlambat. Ada, loh ini terlambatnya nggak segini, paling umur 16 atau berapa gitu. Kembali lagi pada awam, makanya sangat perlu ini diketahui awam supaya kita tidak salah, supaya segera dapat rekonstruksinya. Jadi bagaimana? Nah, kalau terjadi itu tadi kecil itu diketahui, ya saya sarankan, karena efeknya apa? Efeknya itu fertilitas dan psikologis anak. Ya seperti tadi kan psikologis anak. Psikologis itu lebih kemana? Ya, kalau masih kecil kan itu akan hilang efek psikologis kan anak belum tahu. Belum tahu, iya. Nanti kalau anak sekolah tuh kan, loh kok nek pipis kok suwi nek kamar mandi, akan lepas baju semua dia, lepas celana kan. Lepas celana jongkok kan dia. Nah itu biasanya rata-rata yang dikeluhkan gitu. Jadi bahwa orang tuanya terus nanti oh ini hipospadia nanti betulin. Nah makanya
paling bagus itu sebelum 2 tahun. Sebelum 2 tahun ya? Ya, itu harus dikoreksi. Sebentar dok, tadi yang tadi itu apa namanya belum terjawab kayaknya ya? Ya. Dia kan laki-laki nih. Ya. Cuma karena mungkin alat genitalnya itu tidak sempurna, Ya. terus kemudian akhirnya dia dikatakan, oh kamu cewek gitu, Ya. misalnya seperti itu ya. Ya. Tapi dia seneng Ya. kepada cowok atau cewek? Iya, ya itu saya tanya, saya selalu mancing-mancing gitu. Sebetulnya kamu tuh tertarik cowok atau cewek? Lah itu aneh dok, saya tuh kalau teman saya bersolek itu saya seneng gitu loh. Karena sebenarnya kan jiwanya laki-laki. Laki-laki hormonnya kan hormon laki-laki. Nah itu loh kok tertarik. Lah kamu kalau bersolek, aku bersolek nggak seneng sebetulnya. Dia bilang gitu. Ya cowok nggak suka bersolek. Nah, ya itu sudah nalurinya. Saya nggak seneng, tapi gitu. kalau saya lihat teman-temannya bersolek itu seneng saya. Temannya pakai baju tuh seneng, tapi saya tuh risih. Lah kamu selama ini pakai celana panjang terus dia. Jadi memang dia laki-laki. Iya, karena laki-laki ya itu ya dok ya. Jiwanya jiwa laki-laki. Jiwanya laki-laki. Dan itu berarti kalau tadi dokter Danar menceritakan bahwa ada psikologis ya setelah dewasa itu mungkin karena dia laki-laki tapi harus ada di lingkungan perempuan ya. Dia tersiksa sekali tersiksa sekali. Ya. Betul. Kalau untuk sekarang ini dok, kira-kira apakah masih banyak itu yang ketahuan sampai usia dewasa gitu? Belum lama ini saya dapat. Tapi ya nggak gede banget, 12 tahun. Saya dapat 12 tahun. Jadi dari orang dari NTB. Ya dia karena udah sana kemari, akhirnya ada murid saya di sana kirim ke kami. Ini minta tolong dokter Danarto deh, ini supaya dikoreksi gimana. Ya kayak gini, kalau semakin dewasa itu angka keberhasilannya semakin tidak baik. Oh gitu. Ya, karena kan kenapa Bu? Sudah diperbaiki kan dia ereksi. Nah, ereksi kalau masih anak-anak kan enggak. Nah, itu ya biasanya. Itu. Berarti itu dari maaf dok, dari kalangan yang barangkali mungkin dari jauh dari perkotaan atau bagaimana ya biasanya ya. Biasanya gitu. Rata-rata low educable pendidikannya rendah ya. Dok tadi dikatakan kalau udah besar itu lebih sulit ya karena dia ereksi gitu ya. Itu pada waktu dia dikatakan masih perempuan, itu dia juga bisa ereksi gitu. Bisa ya. Bisa. Walaupun bentuknya nggak sempurna. Iya, bentuknya melengkung kita bisa. Tapi bisa ereksi. Iya bisa. Ya bisa. Tapi ereksinya melengkung gitu. Iya. Nah, nanti kan operasinya kita kan luruskan jadi panjang gitu. Nah gitu, ya memang gitu. Iya, ini kan dok, seperti Aprilia itu akhirnya kan dia ada corrective surgery itu ya. Corrective surgery. Iya, itu disempurnakan ya. Ya, betul. Jadi nanti salurannya kalau itu benar-benar laki-laki nanti kita buat saluran Mbak. Sampai di ujung sana kita buatkan saluran sehingga pipisnya sampai di depan. Nah, sehingga kalau dia berhubungan spermanya keluar di depan. Jadi bisa membuahi. Kalau di luar kan nggak bisa masuk kan, nggak masuk. Yang vagina kan nggak bisa. Nah itu makanya fertilitas terganggu. Fertilitasnya terganggunya karena itu ya. Iya, karena itu. Itu kondisi yang paling berat seperti apa sih dok, hipospadia ini? Yang paling berat ya itu tadi lubangnya di belakang, di dekat anus itu. Terus nanti penisnya melengkung gitu. Jadi orang nggak mengira bahwa itu penis, itu tenggelam gitu. Nah itu nanti kita bisa keluarkan, sehingga bisa panjang lagi salurannya yang di belakang itu kita sambung ke depan. Nah dia sempurna lah. Ya, luar biasa loh dokter melakukan itu untuk sebuah kehidupan masa depan seseorang ya. Nah dok, ini ya barangkali yang perlu diketahui oleh awam ya dok ya, supaya tidak keterlanjuran. Tadi kan dokter Ngendiko tadi mengatakan kalau paling tidak 2 tahun tuh sudah harus terkoreksi kan. Mungkin untuk orang tua ya, ibu khususnya gitu yang sehari-hari merawat itu apa sih yang perlu istilahnya perlu diperhatikan sekali, harus waspada bahwa anak laki-lakinya ini sempurna. Ya jadi persamaan yang saya hormati, jadi kalau punya anak itu nomor 1 yang dilihat itu laki-laki atau perempuan, diperhatikan betul. Kalau perempuan itu pasti ada lubang vaginanya. Kalau hipospadia kan nggak ada lubang vaginanya. Cuma ada lubang kencing yang keluar gitu, terus penisnya
mengkerut gitu. Nah gitu. Kalau ada ragu-ragu, segera aja datang ke dokter. Nanti akan dilihat oleh dokter apa yang terjadi. Terus yang penting banget, tip yang penting banget ini, jangan sampai disunat. Jangan sampai disunat. Sunat dulu. Oh. Ya, karena kalau itu sunat kulitnya hilang, nah, saya membuat tabungnya bagaimana? Tabungnya kan ambil dari kulitnya itu. Oh. Untuk buat tabungnya. Nah, apakah kalau sudah disunat, dokter Danarto bisa mengerjakan? Bisa, tetap bisa. Nanti kita tenggelamkan di perut gitu, nanti kulit perutnya setelah jadi, nah, nanti potong, keluarkan terus buat tabungnya gitu. Bisa, caranya banyak sekali. Aduh. Nah, jadi dikoreksi ya, seperti bengkel las gitu. Ini bengkel manusia Bengkel ya. manusia. Dan Ya. apakah Dokter Danarto apa namanya correction surgery ini satu-satunya untuk menyelesaikan masalah hipospadia? Kayak gitu satu-satunya. Satunya ya. Ya, Berarti itu harus dikoreksi. harus dioperasi. Ya, kalau nggak dikoreksi ya fertilitasnya terganggu, psikologisnya terganggu. Itu pasti itu. Iya. Nah, jadi kalau berteman gitu, ya itu saya tanya itu yang kemarin yang umur 12 tahun. Terus kamu kalau kencing gimana, Mas? Tutup. Padahal yang digedor-gedor temennya. Karena saya harus lepas celana dulu kan. Terus pipis gitu, jongkok pipis, cawe gitu, baru celana lagi. Gantian dong. Itu rata-rata gitu. Karena butuh waktu lama. Ya kasihan juga. Ya, kalau laki-laki biasanya kan buka resleting selesai kencing tuh. Orang cepet-cepet ngapain? Nah, itu dia sudah berdebar-debar, wah kalau temanku tahu gimana. Nah, itu. Itu efek psikologisnya gitu. Iya. Jadi yang bersangkutan sendiri sudah merasa ada sesuatu yang salah ya. Betul. Ya, makanya Aprilia Manganang begitu dilakukan operasi itu dia sangat bahagia banget Bahagia banget. Dia justru nyaman dengan kondisi yang sekarang. Sudah lepas, urusannya sudah selesai. Nah, itu. Oke. Rata-rata gitu, Bu. Jadi sudah kontrol gitu, saya ngobrol-ngobrol, sudah bisa pipis, dipegangi bisa dokter. Maco, laki-laki jadi laki-laki, iya dong, kita harus senang. Iya, dan kalau dia menikah juga bisa nggak ada masalah. Punya keturunan juga ya? Punya keturunan, nggak ada masalah. Nah itu. Luar biasa. Ya, saya sering berguru sama adik-adik yang gitu tuh. Ayo, sekarang sudah maco, laki-laki itu. Iya. Aduh, bahagia banget ya. Iya. Ya. Biasa orang tua juga, wah seneng gitu. Iya. Wah, anakku sekarang nggak minder lagi dok. Ya. Nah itu. Iya. Itu secara nggak langsung karena gara-gara pipis minder orang itu. Itu yang sepele banget ya dok. Iya, betul. Iya. Jadi tadi kembali ke penyebab ya dok ya, itu lebih kepada hormonal tadi pil KB kalau sudah hamil stop ya. Jadi kalau tahu hamil stop. Ya kalau tahu hamil stop. Kadang orang tuh loh kok nggak keluar mens karena kalau KB itu kan nggak mens kadang-kadang. Maka sering rutin lah memeriksakan kalau ada aneh. Misalnya mulai, loh kok payudaranya bisa aneh gitu, udah langsung periksa ada tes kehamilan, positif berhenti. Iya. Karena itu prosesnya baru minggu ke-8 sampai 14. Iya. Ya, masih kira-kira 2 bulan kan. Nah, tapi itu. faktor genetik ada nggak ya dok? Ya karena kembali ke Aprilia ini kan saudaranya pun juga hipospadia. Ada faktor genetik ada, jadi memang genetik itu ya bisa menurunkan. Kalau ada keluarga yang sakit gitu bisa terjadi gitu. Karena satu kebiasaan orang tuanya kan podo grup mana ya toh. Jadi kan misalnya suka makan makanan yang itu dilarang, katakan kan tadi satu grup kan makan juga. Nah itu familiar itu kayak gitu. Kebiasaan ya. Jadi karena faktor kebiasaannya otomatis anak-anaknya jadi anak-anak besok ngikuti gitu terjadi, cucunya terjadi gitu. Nah itu biasa kayak gitu. Oke ya. Satu lagi dok, ini kan operasi tadi korektif surgery itu kan barangkali biayanya tidak sedikit yang mungkin ya dok ya. Ya sebetulnya relatif ya Mbak. Relatif. Jadi jadi itu ada operasi itu ada yang 2 tahap, ada yang 3 tahap, ada yang 1 tahap. Saya pribadi 1 tahap, sekali aja. Kenapa? Saya pertimbangannya kalau sekali
itu psikologisnya tidak terganggu, keuangannya tidak terganggu. Nah, kenapa bolak-balik itu kan satu biaya, dua psikologisnya anak tuh lo mlebu rumah sakit lo mlebu kamar operasi lagi, dan soalnya gitu. Maka saya sampai detik ini saya biasanya ngoreksi sekali. Oh, sekali sudah selesai. Langsung jadi. Jadi enggak biasanya diluruskan dulu gitu ya, diluruskan dulu, nanti 6 bulan baru buat tabungnya. Kalau saya sekali gitu. Luruskan, sekali buat tabungnya. Satu ngirit. Ya misalnya kira-kira nggak punya duit juga gampang tuh. Yang penting dia happy aja. Dokter nggak dibayar nggak apa-apa. Nggak ada masalah toh. Yang penting happy. Tapi yang jelas itu dok, efeknya sangat besar sekali untuk kehidupan yang bersangkutan karena apa namanya tadi istilahnya secara psikologis dia akan kembali normal, dia ada kemungkinan mendapatkan keturunan, banyak banget sebenarnya. Jadi kalau khusus di sini ada paketnya, Mbak. Jadi kira-kira kan nggak punya duit ya kasih paket seminimal mungkin. Jadi biayanya sekian, sudah nggak tambah-tambah lagi. Nanti kalau misalnya saya harus nambah obat ya risiko pula, risiko kita. Jadi memang kita buat gitu. Jadi niatan bahwa waduh orang seneng, orang itu seneng. Sengsara loh, Bu. Punya anak kok punya kelainan. Jadi sudah datang, saya bilang oke, nanti kita bantu, tenang aja. Dan nanti kita buatkan paketnya, ya pokoknya minimal nggak pati nggak apa-apa, tapi dia sembuh. Itu prinsip, kita punya prinsip kayak gitu. Nanti yang balas yang kuasa dok. Iya betul itu. Oh nyatanya masih jalan terus kok, masih hidup terus. Itu niatan tuh dari awal kayak gitu. Pokoknya orang itu bagaimana sembuh, caranya. Nanti rezeki Allah yang ngasih. Itu yang paling gampang, itu sederhana itu. Apa dok sebelum mengakhiri ini orang-orang yang biasanya datang ke dokter atau orang penderita hipospadia ini datang dari kalangan apa dok? Wah banyak sekali. Ya kemarin juga orang tuanya punya tapi nggak tahu. Biasanya yang ilmu pengetahuannya middle sampai low, tengah bawah. Oh gitu ya. Ya karena dia nggak dengar, gitu ya rata-rata. Tidak semua orang Bu sering baca koran, tidak semua orang ya. Rasanya beda-beda ya. Iya sibuk. Malah di kota besar ada beberapa itu. Ya karena saya tuh nggak pernah baca itu. Gitu. Iya. Ya, terlalu sibuk. Nggak apa-apa, terlalu sibuknya, tadi moco nggak sempat. Dengarkan YouTube sempat ya. Lihat YouTube, ya. Aduh, menarik banget. Ini apa namanya Dokter Danarto. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan dok mengenai apa namanya hipospadia ini untuk. Baik. Jadi bersamaan tentunya saya sangat senang diundang Mbak Asik. Bagaimana harus menerangkan tentang hipospadia, karena saya sendiri prihatin sampai datang udah terlalu besar anaknya gangguan psikologisnya. Nah ini saya sebagai urolog, marilah bergabung, nggak usah mikir apa-apa, nanti pokoknya anaknya selesai dulu, nggak ada mikir apa-apa, karena di dalam kerja dokter itu mesti harus ada pengabdian. Nggak mungkin lah kita nggak mengabdi, pasti akan mengabdi. Apapun yang terjadi. Ini kata kaget saya. Luar biasa. Oke, baik Dokter Danarto, terima kasih banyak. Ini saya sudah mengganggu waktu dokter. Sebentar lagi praktek ini, guys. Mudah-mudahan sehat selalu dokter. Amin. Terus menginspirasi dan menolong orang banyak ya dok ya. Insya Allah Mbak Asik. Jadi matur nuwun Dokter Danarto. Sami-sami Mbak Asik. Oke friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Dokter Danarto. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi dan pengetahuan untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.